Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia Nafi Putri Pamuji, mahasiswa aktif Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kelas 1B dengan nomor NIM 12540100053. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas akhir semester saya dari mata kuliah Ilmu Dakwah dengan dosen pembimbing Ibu Sinta, yang dimana saya akan menyampaikan dakwah yang berbentuk irsyad yang berfokus pada bimbingan dan penguatan kondisi psikologis. Dalam dakwah ini, dai-nya adalah saya sendiri dan matmunya adalah mahasiswa dan seluruh remaja muslim yang tengah merasa tertinggal dalam hidupnya. Dengan maudhu atau materi dakwah yang akan saya sampaikan adalah diriku berharga meski tak secepat yang lainnya. Dengan uslub yang digunakan adalah pendekatan persuasif dan reflektif. Dengan wasilah yang digunakan adalah video yang berdurasi singkat. Semoga dakwah ini dapat menjadi sarana bimbingan dan penguatan bagi kita semua. Dan bukan hanya formalitas untuk mengerjakan tugas UAS saja, akan tetapi semoga kita semua dapat mendapatkan manfaat dalam video dakwah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga kita dapat menikmati nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya hidup hingga saat ini. Kedua kalinya, salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Oke, ketiga kalinya pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan dakwah irsyad dengan tema Diriku berharga meski tak secepat yang lainnya. Hadirin sekalian, Islam tidak pernah mengajarkan bahwa semua manusia harus bertumbuh dengan kecepatan yang sama. Karena Allah menciptakan manusia pun berbeda-beda, dengan waktu, proses, dan ujian yang tentunya tidak sama. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 71 Allah berfirman, dan Allah melebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Nah, merasa lelah, bingung, atau tertinggal bukan tanda kegagalan iman, melainkan tanda bahwa kita sedang berproses. Bahkan para nabi terdahulu pun memiliki masa penantian yang sangat panjang, serta ujian yang bertubi-tubi sebelum mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seringkali yang membuat hati kita sakit bukan karena hidup kita buruk, tapi karena kita yang terlalu sering membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, membandingkan segala nikmat kita dengan nikmat orang lain, membandingkan tujuan kita, pencapaian kita dengan pencapaian orang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan janganlah kalian melihat orang-orang yang berada di atas kalian, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita membandingkan diri kita secara berlebihan dengan orang lain dapat memicu beberapa hal buruk. Seperti yang pertama, yakni mengikis rasa syukur. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa dengan kita terus melihat nikmat yang Allah berikan untuk orang lain dan membandingkannya dengan diri kita sendiri, dengan nikmat yang kita peroleh, hal itu bisa membuat rasa syukur kita perlahan itu berkurang kepada Allah. Kita terlalu fokus dengan nikmat besar yang Allah berikan kepada orang lain, sehingga kita lupa untuk bersyukur atas nikmat-nikmat kecil yang telah Allah berikan setiap hari kepada kita. Seperti halnya nikmat bernafas, nikmat makan, nikmat melihat. Itu merupakan nikmat Allah, nikmat yang begitu besar seharusnya untuk kita syukuri, tapi terkadang kita lalai akan nikmat itu karena kita terlalu fokus dengan nikmat-nikmat lainnya yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, yang kedua yakni merusak kesehatan mental.
dengan kita terus berpikir dengan nikmat orang lain, kenapa orang lain bisa seperti ini, kenapa aku nggak bisa, kenapa Allah memberikan orang lain dengan nikmat begitu banyak sedangkan aku begini-begini saja. Hal itu selain bisa mengikis rasa syukur, itu pun bisa merusak kesehatan mental kita. Kita down atas semua hal yang telah kita usahakan tapi belum mendapatkan hasil yang maksimal. Itu membuat kita down, membuat kita overthinking berlebihan, yang dimana hal itu selain merusak kesehatan mental kita juga dapat mempengaruhi fisik kita sendiri. Dan yang terakhir, membuat kita lupa bahwa setiap orang punya jalur takdirnya masing-masing. Karena Allah sudah menempatkan atau memberikan takdir terbaik untuk setiap hamba-hambanya, untuk setiap umat manusia. Terkadang kita lupa bahwa jalan hidup kita itu sebenarnya sudah ditakdirkan oleh Allah dengan sebaik-baik skenario yang Allah berikan. Seperti itu, Allah telah merancang sebaik mungkin yang terbaik untuk kita. Kita sering lupa akan hal itu. Hadirin yang berbahagia, Islam tidak menilai manusia dari seberapa cepat ia sampai, tapi dari keikhlasan dan kesungguhan dalam hatinya untuk terus berjalan menuju apa yang ia impikan. Mungkin hari ini kita belum sejauh orang lain, tetapi perlu kita ketahui bahwa kita masih bertahan, kita masih berusaha, kita masih ingin menjadi lebih baik, dan itu sudah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah kecil yang konsisten lebih dicintai Allah daripada langkah besar yang tidak bertahan lama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakwah irsyad bukan untuk dakwah untuk disampaikan kepada khalayak umum saja, tapi dakwah yang pertama adalah saya sampaikan kepada diri saya sendiri sebagai seorang dai. Dan semoga selain kepada diri saya sendiri, dakwah ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang tengah mendengarkan. Di sini saya ingin memperjelas beberapa hal bahwa gak apa-apa banget kok berjalan dengan pelan selama kita gak berhenti. Gak apa-apa banget kok untuk istirahat selama kita gak menyerah. Gak apa-apa banget berbeda, karena Allah menciptakan kita untuk menjadi lebih baik dan bukan untuk menjadi salinan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa sesungguhnya Allah ini tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Hadirin yang dirahmati Allah, jika hari ini kita merasa tertinggal, ingatlah bahwa Allah tidak pernah terlambat dalam menolong hambanya. Setiap langkah kita, sekecil apapun, dicatat sebagai amal. Setiap air mata kita didengar oleh Allah, setiap usaha tidak akan pernah sia-sia. Mari kita terus bertumbuh dengan cara kita sendiri pada waktu yang Allah tetapkan dengan keyakinan bahwa diri kita berharga. Di sini izinkan saya untuk membacakan satu puisi yang pernah saya buat untuk diri saya sendiri, dan juga saya berharap puisi ini dapat didengar oleh teman-teman sekalian yang dimana sedang membutuhkan hal ini ya. Oke. Teruntuk siapapun yang tengah patah, teruntuk siapapun yang tengah terluka, insecure tiada kira, merasa dirinya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Di luar sana banyak jiwa yang bersinar terang dengan akademik gemilang dan prestasi yang berderet panjang. Namun jangan lupa, kamu pun cahaya. Dengan caramu sendiri, kamu istimewa. Setiap manusia dicipta berbeda, dengan kapasitas, bakat, dan perjalanan yang tentunya tak sama. Apa yang ada pada dirimu, meski tak seindah milik mereka, kamu tetaplah berharga. Kamu tahu betapa keras badai yang pernah kamu lalui. Kamu tahu seberapa banyak hari kelam yang berhasil kamu taklukkan. Dan mungkin jika mereka menjadi dirimu, belum tentu sanggup bertahan. Maka berhentilah membandingkan, biarkan dirimu terus tumbuh dengan langkahmu sendiri dengan cara yang kamu pilih. Karena kamu berharga, kamu istimewa, kamu luar biasa. Mungkin cukup sekian dakwah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dakwah ini bisa bermanfaat bukan hanya pada diri saya sendiri, tapi juga pada hadirin sekalian yang telah mendengarkan. And the last from me,
Success is not about being the best, but success is about doing your best. Syukran jazilan la ihtimamikum, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.